Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya. Jadi di video kali ini saya akan bercerita bagaimana sih bekerja di Taiwan. Jadi selama saya di sini itu saya sudah ganti majikan selama 4 kali. Dan majikan yang pertama itu job saya menjaga kakek. Dan kakek itu sakitnya udah parah teman-teman. Dia sudah tergantung kepada alat medis itu ya. Sudah oksigen, setiap hari memakai oksigen, dan minumnya sudah minum susu, dan mata ini sudah tidak terbuka lagi. Dalam artian dia sudah, memang penyakitnya sudah parah. Dan di situ rumah majikan itu ada lantai 1, 2, 3, 4, 5, lantai 5 ya teman-teman. Dan saya tidur itu ada di lantai 4, sedangkan kakek yang saya rawat itu berada di lantai 2, karena kan beliau memang harus ada kamar sendiri ya teman-teman. Dan itu kakeknya tidak bisa ditinggal karena ya memang sudah parah sekali gitu. Jadi ada waktu saya datang itu ada anaknya yang menjaga. Dan selain menjaga pasien, saya juga bersih-bersih dan masak. Tapi pada waktu itu karena saya di sana tidak lama ya teman-teman, hanya beberapa minggu saja, jadi belum sempat memasak. Dan itu saya di sana selain menjaga pasien itu bersih-bersih, harus yang bersih sekali teman-teman. Jika saya bersih-bersih beres-beres itu tidak bersih, maka akan dikomplain oleh majikan saya. Dan saya satu rumah itu ada 7 orang sama saya. Di situ saya hanya beberapa minggu saja karena saya tidak kuat teman-teman. Ya memang namanya kerja itu capek, tapi itu luar biasa capeknya. Akhirnya saya ngomong sama agensi bahwa saya tidak kuat lagi kerja di situ karena kurang tidur itu pasti jelas. Dan selain fokus menjaga kakek, saya dituntut bekerja lainnya seperti bersih-bersih dan nyuci itu teman-teman. Dan kakeknya itu setiap 2 jam sekali itu harus ditepuk punggung, balik badan gitu teman-teman. Jadi memang benar-benar istirahatnya kurang dan capek sekali gitu. Karena di sini jika kita kerja tidak nyaman, kita bisa ngomong sama agensi ya teman-teman. Jika agensi tidak merespon, maka kita bisa menelpon 1955. Jadi 1955 itu beliau yang melindungi kita di sini. Apa keluhan kita, jika agensi tidak menanggapinya, maka kita wajib menelpon 1955. Maka dari pihak sananya itu akan membantu kita seperti itu. Dan akhirnya saya dibawa agensi. Dan di rumah agensi itu kurang lebih saya 2 minggu ya teman-teman. 2 minggu, akhirnya saya dicarikan majikan yang baru. Di majikan yang baru saya menjaga kakek juga, tapi dia masih bisa jalan. Jalannya itu menggunakan tongkat yang kaki 4 itu ya teman-teman. Dan 1 bulan saya di situ, saya masih kakek, nenek itu, karena di situ ada nenek juga ya teman-teman. Jadi satu rumah 3 orang. Dan 1 bulan saya di situ itu masih baik semua, masih baik-baik saja. Tapi jalan ke 2 bulan itu nenek sudah berubah dan kakek sudah mulai rewel dijaga. Karena setahu saya itu dia tidak ada pikun. Tapi setelah saya jaga itu ternyata beliau pikun teman-teman.
karena setelah saya sudah mengasih susu, tapi beliau bilang belum dikasih susu gitu. Dan saya tidak kuat teman-teman di situ, karena gimana ya teman-teman, kerjanya itu setiap saya melakukan apa itu serba salah, tidak ada benarnya. Dan kakek yang saya rawat itu luar biasa rewelnya, bahkan malam jam 2 jam 3 itu saya diajak keluar untuk jalan-jalan. Dan saya di situ kurang lebih 5 bulan ya. Lalu saya ngomong sama agensi, saya mau pindah majikan, tapi agensi tidak merespon. Dan akhirnya saya menelpon 1955. Akhirnya lalu saya dibawa oleh mereka ya teman-teman itu. Dan setelah itu saya ganti agensi baru. Dan ganti agensi baru itu membayar 7.000 NT atau setara dengan 3.500.000 rupiah. Tapi nggak apa-apa teman-teman, lebih baik kita bayar dengan segitu daripada kita mendapatkan agensi yang kurang baik. Dan setelah itu 2 minggu saya sudah dapat majikan. Sebelumnya saya melihat dulu bagaimana keadaan majikan, bagaimana keadaan calon pasien yang akan saya rawat. Dan di situ kan sebelumnya itu kita ditanyakan apakah mau bersedia tidak menjaganya gitu. Tapi saya menjawab oke, tidak apa-apa, saya mau gitu. Pada itu 2017 tepatnya bulan Juni ya teman-teman. Nah, lalu saya menjaganya ya, namanya kita ikut orang, majikan itu ya alhamdulillah baik, tapi kembali lagi setiap orang itu ada kelebihan, pasti ada kekurangan, dan kita ikut orang itu pasti ada minusnya dan ada plusnya ya teman-teman. Dan alhamdulillah itu kakek yang saya rawat itu baik, majikan alhamdulillah baik. Tapi di situ saya kerjanya 1 bulan di anak pertama, 1 bulan di anak kedua teman-teman. Qadarullah 9 bulan saya menjaga, kakek jatuh sakit parah dan meninggal. Itu pada tanggal 28 Februari 2018. Dan majikan saya langsung menelpon agensi bahwa kan di sini kalau yang dijaga meninggal itu ganti majikan teman-teman. Dan pada tanggal 5 bulan 3 atau bulan Maret ya, bulan Maret itu saya sudah di majikan baru teman-teman. Dan di majikan ini alhamdulillah sampai sekarang. Di majikan ini ya alhamdulillah majikannya baik, yang dijaga juga tidak rewel teman-teman. Di sini saya tinggal hanya ada saya, kakek dan nenek, tapi saya difokuskan untuk menjaga nenek karena kakek itu kebetulan beliau masih sehat, masih bisa apa-apa sendiri seperti itu. Dan pekerjaan di sini ringan teman-teman, alhamdulillah ya. Itu jadi kan nenek saya itu minum susu, sakitnya stroke tapi cuma sebelah pada bagian kanan ya teman-teman. Dan pagi hari itu harus dijemur, jadi jam setengah 10 itu keluar berjemur, jam 11 itu kembali lagi masuk. Jadi otomatis saya harus mengangkatnya dari kasur ke kursi roda, seperti itu setiap hari. Jadi di sini nenek mempunyai anak 3 ya teman-teman, laki-laki 2, perempuan 1. Dan ya majikan saya itu anak nomor 2. Dan yang biasa membelikan sayuran itu anak nomor 3. Jadi majikan saya sama kakaknya itu jarang kesini teman-teman, tidak pasti 1 minggu 2 minggu sekali itu kesini. Katanya kan kerja di luar negeri itu tidak seindah foto profil. Ya mungkin sebagian ada yang mengatakan seperti itu, sebagian ada juga yang tidak. Karena kan nasib orang sendiri-sendiri ya teman-teman. Di sini tidak semua orang mendapatkan majikan yang kurang baik, tapi ya tidak semua orang mendapatkan majikan yang baik. Dan pengalaman saya ya
Saya kan sudah ganti majikan 4 kali, jadi setidaknya saya tahu majikan di sini seperti apa gitu. Kembali lagi, namanya orang itu kan tidak sama ya teman-teman, ada yang baik, ada yang kurang baik. Bilang capek ya capek teman-teman, namanya juga kita kerja, tapi ingat lagi dengan tujuan kita awal kita kesini memang untuk bekerja, apalagi kan kita setiap bulan digaji, dan gajinya itu kalau dirupiahkan dengan uang Indonesia itu lumayan besar ya teman-teman. Jadi ya apalagi kita merawat lansia, itu yang penting kita sabar dan ikhlas. Cukup sekian ya teman-teman video kali ini. Saya ucapkan terima kasih yang selalu menonton video-video saya, dan saya doakan semoga diberi kesehatan selalu, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan urusannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.